Dengarlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mari setiap jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersorak, memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan. Sebab besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita boleh mengalami Tuhan. Kami boleh merasakan mujizat Tuhan. Kami boleh merasakan akan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberikan kelegaan. Sebab Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik. Kami percaya namanya yang ajaib, namanya yang kudus, namanya yang mulia, namanya Yesus Kristus Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kekuatan kita. Kami tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua warga kerajaan. Tema kita kan yaitu bagaimana kita jadi influence. Bagaimana kita infiltrate ke dalam marketplace. Tandanya adalah saudara hidup di bawah berkatnya Tuhan. Seperti saya katakan berkat ada dua. Asyir, sukacita. Karena itu Yesus juga memakai istilah sukacita, berbahagia di dalam Matius pasal kelima. Tapi di sini saya bacakan sebab Tuhan Allah, the Lord God. Bagian lain di Mazmur 84, dia sebut dirinya the God of Jacob. Jacob itu saudaraku mewakili sebagian besar dari kita termasuk saya saudara ya. Tetapi puji Tuhan, dia adalah sun and shield, dia adalah matahari, pemberi yaitu kehidupan. Dan jangan lupa ada lagu zaman dulu yang sangat bagus. Janjimu seperti apa? Seperti fajar pagi hari saudaraku ya. Tuhan tidak pernah berhenti untuk bersinar. Dan adalah perisai. Kita mengalami banyak sekali tantangan, bahaya dan sebagainya. Niat jahat manusia. Tapi Tuhan adalah perisai kita. Dan dia akan memberikan apa? Kasih karunia dan kemuliaan. Grace and glory. Ada lagi. Dia tidak menahan kebaikan. Kebaikan di sini adalah no good thing. But he behold for those who walk uprightly. Yang hidupnya tidak bercela. Tidak bercela di sini adalah tamim. Tamim itu orang yang dewasa penuh ya. Kalau dalam perjanjian lama itu geber. Geber itu yang perkasa, yang kuat, yang dewasa. Dan yang lurus, yang punya integritas. Kita punya nilai utama saudaraku yaitu light. Love, integrity, grace, humility and truth. Pastikan itu ada dalam hidup kita. Dan kita tidak usah cari, keempat berkat ini akan tersedia buat kita. Pertama, 4G. Pertama, God's presence. Kita bicara yaitu tentang tempat kediaman Tuhan. Itu yang membedakan kita dari semua orang lain di dunia ini. Yang kedua, dia memberikan grace, kasih karunia. Saking tidak bisa dijelaskan sampai dua kata dipakai bahasa Indonesia. Kasih dan karunia, kasih karunia. Kemudian kemuliaan, tidak usah cari pangkat. Tidak usah cari promosi, promosi datang dari Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat. Semua orang mencoba mendekati calon presiden hari-hari ini. Saya tenang aja, saya kenal atasannya presiden. Siapapun presidennya Indonesia nanti, rajanya tetap Yesus Kristus. Katakan amin. Dan yang keempat, yang dicari orang, benda-benda yang bagus. Saudara, dalam hidup saya mengikut Tuhan, saya tidak pernah cari benda. Benda yang cari kita. Why? Kita adalah tempat kediaman Tuhan. Amin. Tuhan tinggal dalam rumah kita. Tuhan tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus, kerasan saudaraku ya. Berkenan. Yang utama itu berkenan pada Tuhan lah 2024 ini. Kan kita akan hidup dalam His presence. Kalau bahasa Indonesia 4K. Yang pertama adalah kehadiran. Kedua kasih karunia. Kemuliaan dan kebaikan. Kiranya semua ini menjadi bagian daripada saudara dan saya. Ini doa saya sebagai gembala, sebagai bapak rohani.
supaya saudara hidup tak bercela, saya juga bisa hidup tak bercela, menyenangkan hati Tuhan, dan tanpa kita minta, berkat ini akan datang, kehadirannya yang terutama, dan kemudian kasih karunia demi kasih karunia, kemuliaan demi kemuliaan, dan ada bonus-bonus, ada good things. Yang lebih baik lagi, dapat menantu yang baik. Oke, saudaraku, menantu tidak bisa dibeli. Dapat menantu yang baik, anak-anak yang baik, cucu-cucu yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan di kerajaan yang tidak tergoncangkan. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom. Shalom, sekali lagi shalom. Haleluya. Saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat pagi ini? Amin. Kita ada pagi ini saudara karena ada Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Mari bangkit berdiri. Sehingga kita cari 3 orang, kasih tahu saudara. Katakan Tuhan ke Tuhan yang besar. Haleluya. Jangan beri salah, beri tos. Hey. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar, yang ajaib, yang dahsyat. Haleluya. Kita mau bersorak memuji Dia pagi ini. Hey. Oh. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan pagi ini. Hey. Melukis cakrawala
jadi doa kami pagi ini Tuhan. Kami percaya Kau ada di tempat ini. Naikan puji, puji saat dinyatakan. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Belenggu dilepaskan pagi ini di tempat ini. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami tahu Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serukan namamu lebih lagi pagi ini. Nama yang berkuasa. Nama yang menjadi sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam basyada baraka patakan nama Kau ada di tempat ini. Jesus. Kita mau serukan namanya pagi ini. Just wanna speak the name of Jesus Oh, Jesus. over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Dengan iman katakan puji ini. I just wanna speak the name of Jesus. Amen. Till Till every dark addiction starts to break. to declaring your name. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. I speak Jesus. Say your name, Lord. Your name is power. Amen. Your name is healing. Amen. Amen. Your name is love.
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, Jesus, Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, say Jesus. Shout Jesus from the mountain. Amen. Jesus in the street. Jesus, Jesus in the
percaya Engkau ada di sini Tuhan. Yes. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus, your name alone. Your name is power. Your name is healing. Your name is power. Break every stronghold.
membebaskanmu, Dia siap menyembuhkanmu, Dia siap memberikan engkau kekuatan yang baru pagi. Mari pribadi dengan Dia pagi ini. Engkau ajaib. Oh, ini waktumu Tuhan, ini waktumu Roh Kudus. Engkau yang lebih tahu kami. Kekuatan yang baru itu ada atas setiap kami pagi ini. Kami tidak menjadi letih dan lesu saat kami berjalan. Kami akan berjalan semakin hari semakin kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari biar umat Tuhan saja katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Ini pengakuan kami pagi ini Tuhan. Tiada seperti Engkau. Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Hey, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Kita percaya ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara yang sakit percaya Tuhan mau sembuhkan saudara. Saudara yang sakit taruh tangan di bagian yang sakit. Yang satu angkat tangan saudara. Dan terima kesembuhan di tempat ini. Tuhan mau jamah dan menyembuhkan engkau. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Yang datang dengan sakit penyakit. Kami percaya kuasa-Mu gak pernah berubah kemarin, hari dan selama-lamanya. Because you are our great God. Sebab itu kau jamah. Sakit penyakit kami patahkan, kami hancurkan. Sakit apapun in Jesus mighty name. Oleh bilur-Mu kau jamah dan sembuhkan pagi hari ini.
Dalam nama Yesus, terima kesembuhan dengan iman. In Jesus name. Terima dalam nama Yesus. Kuasa mengaliri tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Menghancurkan semua penyakit apapun di tubuh kami Tuhan. Oh rabaka syakara badara sikaraya. In Jesus name. Sembuh dalam nama Yesus. Orang yang sakit mah disembuhkan. Jantung, paru-paru dipulihkan dalam nama Yesus. Cancer, tumor pulih, sembuh in Jesus mighty name. Nothing is impossible for you Lord. Oh rabakasaka migrain. Oh semua vertigo sembuh dalam nama Yesus. Asam urat apapun Tuhan dipulihkan, dijamah. By your stripe receive the power healing in Jesus mighty name. Kalau saudara datang, saudara mengalami tekanan dalam kehidupanmu. Ada orang-orang datang dengan depresi. Masalah yang datang menimpa kehidupanmu. Tuhan cuma datang kepada saudara dan katakan, aku ini, jangan takut. Aku akan memulihkan, menyembuhkan, engkau beri rasa aman untukmu. Karena damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan, engkau angkat semua Tuhan anxiety, rasa kecemasan yang berlebihan, semua kekhawatiran, semua ketakutan yang mau datang menyerang hati, menyerang pikiran kami. Kami mau katakan bahwa Tuhan engkau Raja Damai. You are Prince of Peace. Kami terima damai sejahtera daripada Allah turun bagi kami dalam nama Yesus. Dari depan sampai belakang. Karena Alkitab katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan pelihara hati dan pikiran kami dalam Tuhan Yesus Kristus. No more anxiety. Gak ada lagi kecemasan karena engkau ambil, engkau angkat Tuhan. Dan engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima dalam nama Yesus. Peace of mind and peace of heart. Receive damai atas pikiran dan hati kami. Sekarang ini bicara bagi kami. Selalu hamba terbatas. Tapi Roh Kudus gak pernah terbatas. Untuk sampaikan isi hatimu bagi kami. Ada orang tua di sini, ayah atau ibu yang berdoa buat anaknya. Anaknya jauh dari Tuhan, anaknya berontak. Anaknya melakukan semua keinginannya. Tapi Tuhan bilang buat kalian jangan takut, jangan khawatir. Anakmu akan kembali kepada Tuhan. Anakmu akan kembali kepada Tuhan. Dia akan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tuhan mendengarkan doa. Kira bakara basatara. Menggarabada kasih di karaya baraya. Thank you Holy Spirit. Suami istri yang mengalami banyak pergolakan dalam kehidupanmu, dalam perhubungan kalian. Bukan dengan kekuatanmu tapi dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Karena ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Izinkan saja Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau akan melihat istrimu. Dia akan mengalami Tuhan. Alkitab bilang bahwa istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Kalian akan menikmati kehidupan rumah tanggamu. Suami, istri dan anak-anak. Seperti surga turun ke bumi. Demikianlah you will feel the presence of the Lord. Dan keindahan kasih, Shekinah glory daripada Tuhan atas rumah tanggamu. Tuhan, kami masih ada di awal tahun, di ujung daripada bulan yang baru ini. Gak ada tempat kami berharap yang lain, hanya padamu. Gak ada tempat kami bergantung, hanya padamu. Dengan keluarga Rock Makassar, Tuhan biar Kau bicara bagi kami. Dan Engkau menyatakan isi hatimu atas kami. Thank you Holy Spirit. Tuhan hanya bilang buat saudara dan saya, Tuhan gak menghakimi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Lebih daripada apa pun yang kau pikirkan. Tuhan bilang, my son, my daughter, I have loved you with my everlasting love.
Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku gak datang dengan menunjukkan dengan jari-jari telunjukku, tapi aku datang dengan kasihku yang kekal. Dan aku akan melanjutkan kasih setiaku kepada engkau. Because you are in my mind and you are in my heart. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan taruh kasih yang besar di atas di dalam kita hari ini. Bukan karena kekuatanmu akan mudah melepaskan pengampunan. Kepada orang tuamu, kepada papamu, kepada mamamu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anakmu. Karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam engkau. Terima kasih. Lanjutkan bicara untuk kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Ibu Bapak. Puji Tuhan, kita bersyukur boleh ada bersama-sama pagi hari ini. Saudara mengalami Tuhan hari ini? Siapa yang mengalami Tuhan? Angkat tangannya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Puji Tuhan, saya baru tiba tadi malam dari Jakarta. Kami ada summit leaders di Jakarta bersama para pemimpin-pemimpin dari Gereja Rock. Baik yang ada di dalam dan di luar negeri. Dan Pak Jonathan ada di Ambon, saat ini dia ada melayani di Rock Ambon. Dan saya ada bersama dengan saudara. Saya akan perkenalkan ada Pak Andi dari Rock Tobelo, saudara. Bisa angkat tangan Pak Andi. Beliau adalah koordinator, bisa bangkit berdiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dengan ayah Pak Benia. Puji Tuhan bersama dengan kita pagi hari ini. Rock Tobelo perdana hari ini, saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik. Saya ingin berbicara kepada saudara sekalian bahwa bukan seberapa lama kita telah percaya kepada Tuhan, tapi seberapa dalamnya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Saya sudah sering mengatakan pada saudara, saya bertobat umur 16 tahun, lebih dari 40 tahun lalu terima Yesus. Pengenalan saya kepada Tuhan pada saat umur 16 sampai saya masuk umur 60 ini, seberapa dalamnya saya kenal dia secara pribadi. Ada orang katakan bahwa kita kenal Tuhan, kita mengetahui dia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan seperti apa yang kata firman Tuhan, apa yang kata Alkitab dalam pengenalan kita kepadanya. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-20 sampai dengan terakhir ayatnya yang ke-29. Kalau nggak salah di ayat yang ke-29. Kita baca ayat 20 dan beberapa ayat-ayat di bawahnya sampai selesai dari Matius pasal yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Karena Tuhan cari buah. Tuhan serius dengan buah yang kita hasilkan. Dari buah kita, saudaraku, kita dikenal oleh Tuhan dan dikenal oleh orang lain. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Alkitab bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam pemerintahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab bilang begini saudara, dia yang melakukan kehendak Bapa. Karena nanti akan terjadi banyak orang yang berseru Tuhan, aku buat mujizat. Aku bernubuat. Aku mengadakan tanda-tanda yang heran menyembuhkan sakit penyakit. Tapi endingnya Tuhan terus terang. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka berterus terang. Lalu keterus terangan Tuhan itu bilang begini, I don't know who you are. Aku enggak kenal engkau.
Enyahlah, pergilah yang buat kejahatan. Saudara, berarti orang yang membuat mujizat, tanda heran, bernubuat dan lain sebagainya, bisa juga melakukan kejahatan. Bisa juga melakukan hal-hal yang tidak disuka oleh Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Dan orang-orang yang demikian bukan orang-orang yang baru merangkak rohaninya. Bukan orang yang baru kenal Tuhan kemarin. Orang yang sudah pandai usir setan, saudara. Saudara yang baru terima Yesus dalam hidup saudara, saudara mau usir setan? Setan yang diusir atau kita yang lari dari setan? Tapi kita yang percaya, kita yang punya kuasa Tuhan, punya kuasa Allah Roh Kudus. Kita tahu bahwa ada perlengkapan senjata Allah dalam kita, kita usir setan aja. Kita gak perlu takut aja, kita gak perlu gentar, setan lari dari kita. Mujizat terjadi. Bernubuat gak main-main, saudara. Kadang-kadang saya takut, saya gak mau bernubuat, tapi bukan bernubuat, itu kubuat, saya gak mau itu. Dan saya gak mau ini terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan. Saya pelayanan kemana-mana nih Tuhan. I don't want these things happen buat kita, keluarga Rock Makassar. Saya gak mau itu terjadi dalam kehidupanku dan keluargaku juga. Sebab itu Alkitab bilang di sini, saudaraku, bahwa sangat perlunya adalah apa? Melakukan kehendak Bapa. Artinya mengenal Tuhan, berakar, bertumbuh dalam Tuhan, berbuah dalam Tuhan. Dan saudaraku, mengenal Dia secara pribadi. Dan ini yang sangat penting. Bahwa kita perlu menemukan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Kita diperintah oleh Allah, kalau apa? Kalau kita mengizinkan kehendak Allah itu terlaksana di dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya pada hari ini. Pertanyaan saya juga buat saya. Ina, sebut nama kita masing-masing. Sudahkah kita mengenal Tuhan? Seperti Tuhan mau dia dikenal. Dan yang sangat penting, bahwa Tuhan juga kenal saudara. Bukan cuma kita kenal Tuhan, Tuhan juga kenal kita. Apakah Tuhan kenal kita? Ayat berikutnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita sering bicara tentang ayat ini. Bahkan mungkin ada ibu bapak saudara yang sering khotbahkan ayat ini. Alkitab katakan orang yang mendengar perkataan dan melakukannya, kita orang yang bijaksana. Orang yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukannya, kita orang yang bodoh. Orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Angin, hujan, banjir datang. Dikatakan di atas dasar pasir, rubuh, hebat kerusakannya. Tapi di atas dasar batu, dia kokoh berdiri karena fondasinya itu kuat. Dibangun di atas dasar batu yang kuat. Tuhan serius dengan orang yang mendengar dan melakukan. Saudara, respon kita akan firman Tuhan sangat menentukan kita menjadi orang yang bijaksana atau kita menjadi orang yang bodoh. Kebodohan dan kepandaian bukan soal intelektual, saudaraku. Tapi apakah kita taat kepada firman Tuhan atau tidak. Kalau kita punya anak, lalu kita bilang begini, nak, pergi kau ke gereja. Dengar kau firman Tuhan. Nggak mau kak papa. Banyak urusanku ini hari. Banyak tugasku. Gereja kan ada minggu depan. Saya enggak mau pergi.
Tapi 30 menit kemudian dia pergi ke gereja. Ada orang yang disuruh pergi ke gereja. Siap. Tapi endingnya dia ada di rumah makan. Bukan di rumah Tuhan. Yang melakukan itu siapa? Orang yang tadinya bilang tidak. Tapi dia pergi juga. Kadang-kadang dengan lip service kita dengan mudah katakan, yes Lord, I love you. I love you. Yohanes 14 ayat 15 katakan begini. Barang siapa yang mengasihi aku, ia mentaati perintahku. Jadi bukan hanya di pujian kita, di lip service kita, yang kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Saudaraku, kenapa ayat-ayat yang berikutnya, saudara, kalau kita baca, bahwa Yesus mengakhiri perkataan takjub orang mendengar pengajaran, dia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Bedanya, saudaraku, bahwa Yesus itu mengajar dengan kuasa dan otoritas. Ahli-ahli Taurat, saudaraku, mereka mengajar. Dia ada ayat yang lain katakan, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka pintar mengajar, tapi mereka tidak melakukannya. Makanya Yesus mengajar dengan otoritas. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Karena dia mentaati Bapaknya. Dia melakukan apa yang Bapaknya perintahkan untuk dia kerjakan. Fondasi hidup kita adalah ketaatan untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ditulis dalam Alkitab bahwa segala sesuatu akan diuji. Kita sudah baca tadi. Suatu saat tentu akan ada ujian-ujian terjadi dalam kehidupan kita. Tidak diketahui kapan ujian terjadi, saudaraku. Dan kelihatan jelas, saudaraku, kapan itu. Tapi ujian akan datang anytime. Tanpa kita sangka-sangka dalam kehidupan kita. Bahkan saya sering mengatakan buat ibu bapak, bahwa masalah-masalah ujian-ujian tantangan tahu alamat rumah kita. Dia tahu dia datang seenaknya saja. Pertanyaannya begini. Dengan ujian-ujian itu, bagaimana fondasi kehidupan kita? Alkitab tadi catat 3 jenis ujian kan? Ada hujan, ada banjir, ada angin. Hujan dari atas. Tadi pagi saya dengar ada bunyi hujan. Saya buka jendela saya lihat, ini hari hujan. Banjir. Atau saya masih tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Kelapa Gading. Tiba-tiba banjir melanda Jakarta. Saya ingat sekali anak saya masih kecil-kecil saat itu. Kami pindah dari Toraja tinggal di Jakarta lebih kurang 5 tahun tinggal di sana. Itu banjir tiba-tiba datang saudaraku dari bawah. Kaget, buka pintu, wow. Halaman udah penuh. Akhirnya ambil kesimpulan kita pergi dari sini. Air sudah naik saudara. Puji Tuhan akhirnya mobilnya bisa jalan juga. Kami pindah ke Bandung. Setelah itu pindah ke Bogor. Sampai hujan reda. Tiba-tiba datang. Ujian-ujian dalam kehidupan kita tiba-tiba datang. Dari dalam, dari luar, dari samping, dari angin, dari semuanya. Bahkan kadang-kala dari dalam kita sendiri. Dari keluarga kita sendiri. Entah itu keluarga kita dalam Tuhan atau tidak. Ada juga saudara. Setiap kita mengalami ujian demi ujian, masalahnya adalah begini, apakah kita melewatinya sebagai orang yang berhasil atau gagal? Kalau kita bisa kasih kata-kata orang yang bijak atau orang yang bodoh. Dan saya mau katakan, keluarga Rock Makassar ada orang-orang yang bijak. Amin. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Kita akan lihat ayat ini. 2 Korintus 13 ayat yang kelima katakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman?
Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi saudaraku, mendengar dan melakukan dalam kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita dengan semua yang terjadi dalam hidup kita. Alkitab datang dan berbicara buat kita. Kita perlu uji diri kita sendiri. Kita perlu lihat kita tegak enggak di dalam iman. Kita perlu selidiki diri kita. Kita perlu yakinkan dalam diri kita. Is Christ live inside of you or not? Apakah Kristus Yesus memang benar-benar hidup dalam diri saudara? Karena kalau tidak demikian, kalau kita tidak menguji diri kita sendiri, Alkitab datang lalu katakan begini, kita tidak akan tahan uji. Lihat diri kita. Bukan kita lihat saudaraku orang lain. Diri kita. Selidiki keadaan kita. Saya akan baca terjemahan daripada BIS. Bahasa Indonesia sehari-hari, katakan demikian. Coba kalian menguji diri sendiri. Apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus? Pasti kalian menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kalian. Lain halnya kalau memang kalian tidak sungguh-sungguh percaya. Kesungguhan untuk mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang lebih daripada pikiran kita. Tuhan yang lebih daripada semua intelektual kita. Profesor kah kita? Lulusan S1, S2, S3 kah kita? Saya mau bilang begini buat saudara. Bahwa yang sangat terpenting di dalam kehidupan kita. Bahwa apakah sungguh-sungguh kita mempercayai bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sanggup untuk mengadakan. Yang gak bisa mampu kita kerjakan, dia dapat kerjakan. Tahu saja belum cukup saudara. Kita perlu memiliki kesadaran dan keyakinan akan kehidupan Yesus yang ada dalam diri kita. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Kalau saya bilang ayat hafalan, ini ayat yang sering kita dengar. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah ada diam dalam kamu? Haleluya. Kita baitnya Tuhan dan roh Tuhan diam dalam kehidupan kita. Kolose 1, 26, 27. Ayat yang sering kita dengar bahwa Kristus bukan hanya ada di tengah-tengah kita. Tapi Kristus berdiam dalam kehidupan kita. Dia yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sampai di sini kita mengerti bahwa kita harus tahu bahwa Yesus berdiam dalam kehidupan kita. Pendekatan kita terhadap hadirat Tuhan, keberadaan Tuhan harus berubah saudara. Amin. Cuman bukan apa kata orang saja. Bukan apa kata Pak Jo aja atau Pak Robert saja. Bukan cuman kata pendeta-pendeta yang berbicara di sini. Tapi apa kata Tuhan buat kita. Ini perlu sekali. Pengertian yang kita miliki akan mempengaruhi iman kita. Waktu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di Yohanes pasal yang keempat. Lalu perempuan itu bilang ini, di gunung ini kita menyembah, di Yerusalem kita menyembah. Lalu Yesus datang, lalu Yesus bicara bahwa enggak. Bahwa barang siapa yang menyembah Tuhan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, saya percaya pengertian yang kita miliki akan pengaruhi iman kita. Sebab itu di tempat ini selalu diadakan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Kita diajar firman Tuhan supaya kita punya fondasi yang kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Aktifkan kehidupan Tuhan di dalam diri kita. Bagaimana langkah-langkah aktifkan kehidupan Tuhan dalam diri kita saudaraku? Kita harus ini. Paksakan, kita harus paksakan kebenaran ini menjadi bagian dalam diri kita. Yaitu apa? Lewat pola pikir kita, lewat perenungan kita yang terus menerus dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara percaya bahwa firman Tuhan dapat mengubah kita, amin.
Ngubah kita dengan apa? Renungkan firman Tuhan, pola pikir kita. Makan kebenaran firman Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan. Saya kalau nggak ada di sini, saudaraku, saya bisa tahu bahwa saudara sedang beribadah di sini. Saya dengar firman Tuhan lewat YouTube. Saya dengar kemarin apa Pak Angki, 2 minggu lalu Pak Henco, minggu sebelumnya Pak Robert. Saudara, kita perlu dalam hidup kita bahwa sungguh-sungguh mengaktifkan, memaksakan kebenaran itu jadi bagian pola pikir kita, perenungan kita. Saya ulang ini, perenungan terus menerus, perenungan firman Tuhan terus menerus, saudaraku, di dalam kebenaran ini. Jadi ini menjadi bagian dari cara berpikir kita. Minta Roh Kudus singkapkan rahasia ini kepada kita. Kita perlu bergaul dengan Roh Kudus. Saudara percaya? Saudara, kalau kita tidak bergaul dengan Roh Kudus di masa-masa yang sulit ini, saudaraku, di masa-masa terakhir ini, kita mudah, saudaraku, tergeser dengan semua sistem dunia yang ada di dalam dunia ini. Mudah kita tergeser. Kita perlu bergaul dengan Roh Kudus. Saya datang with the depth of my heart for my family here. Dengan keluarga saya di tempat ini. Mari bergaul dengan Roh Kudus. Mari izinkan kuasa Roh Kudus termanifestasi dalam hidup kita. Mari izinkan Roh Kudus untuk bicara buat kita. Bukan hanya pagi-pagi kita bilang selamat pagi Roh Kudus, tapi kita bergaul dengan Roh Kudus, saudara. Saya minta ibu bapak saudara punya hal yang seperti ini, hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih buat dukungan-dukungan selalu buat kami, doa saudara, doa tiap hari Sabtu. Kami kalau dengan kekuatan untuk pergi pelayanan kemana-mana, nggak bisa saudara, kami tahu ada Roh Kudus bersama-sama dengan kami. 2 hari 3 hari lagi kami sudah ada yang di mana namanya kota yang namanya Momere, Kupang. Saya senang untuk bicara dengan keluarga saya yang ada di sini. Dan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Selalu dalam pelayanan kami mau melayani Tuhan. Kami melayani bagaimana kerajaan Allah jadi tegakkan. Gak usah pikir yang lain. Gak usah pikir-pikir yang lain. Tidak. Bukan melayani bukan untuk our benefit. Melayani untuk the kingdom benefit. Amin saudara. Dan saya tahu kalau kita bisa ada. Karena kekuatan dari Roh Kudus. Karena doa-doa yang saudara panjatkan. Saya senang ada bersama dengan saudara. Saya dulu kalau datang berkhotbah di tempat ini. Saya rasa sebagai wow, tapi saya senang untuk datang bicara as a family. Saya merasa bebas untuk bicara dengan saudara. Karena saya percaya saudaraku, itu yang ada namanya kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Amin. Itu yang ada namanya unity in the spirit. Apapun yang orang bilang, inilah onolah, tapi saya percaya kalau ada kasihnya Tuhan saudaraku, semua itu dapat diatasi dengan kasih dan juga dengan kekuatan Allah Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Ujian apapun yang kita alami, semua gereja punya ujian. Ya enggak saudara? Enggak peduli gereja besar, gereja sedang, gereja kecil. Enggak peduli di Amerika atau di pelosok terpencil di pedesaan. Tapi saya percaya kalau kita adalah orang-orang yang mau untuk melihat Tuhan dalam perspektif saudaraku, firman Allah. Kita akan melihat ada kasih Tuhan yang ada di dalamnya. Dan ada kuasa Allah, saya ulang ini. Kuasa Allah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini yang saya mau bilang buat saudara. Bahwa perlu dalam kehidupan kita, pola pikir kita. Minta Roh Kudus. Seandainya kita sadar dan mengetahui siapa yang sesungguhnya pribadi yang hidup di dalam kita, maka kita akan jadi pribadi yang memiliki keyakinan, kemampuan dalam menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan ini. Karena kita tahu siapa yang ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengukur atau bandingkan apapun saudaraku dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita, saudara percaya? Jangan dengan kekuatan. Saya kemarin pikir, aduh Tuhan. Saya sudah pernah bersaksi buat saudara kalau nggak salah kalau saya pernah pergi ke Papua cuma 1 hari. Saya pergi Tuhan, saya udah bayangkan perjalanan lebih kurang 5 jam dari Jakarta. Sampai di Papua saudara, saya bilang udah saya ke hotel aja, saya istirahat di hotel. Sekitar 1 jam, langsung pergi ke tempat kebaktian. 2 kali ibadah.
Pulang dari situ saya bilang saya nggak usah makan. Saya mau pulang saja ke hotel, saya mau istirahat. Tapi saudara nggak bisa saya tidur. Kenapa saudara? Ada sukacita di dalam hati saya, nggak tahu. Sukacita apa seperti apa saudara? Sukacita nggak bisa tidur. Saudara tahu kalau kita kecapean kita tidur kita pules. Iya nggak saudara? Ini nggak bisa. Saya pikir jauh-jauh dari Jakarta datang pelayan pulang. Besok pagi-pagi saya harus pulang ke Jakarta. Lalu saya pulang ke Melbourne. Tapi ini saudara, saya tahu itu karena pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Ada joy yang Tuhan berikan, yang joy. Dan itu bukan dengan kekuatan kita. Kenapa Sakaria 4 ayat 6 bilang ini? Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan keperkasaan kita. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi jangan batasi Tuhan dengan otak kita. Saudaraku yang sangat-sangat terbatas ini. Jangan batasi Tuhan sama sekali. Saya mau katakan berbuat buat saudara sekalian. Bahwa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Dalam keluarga kamu, dalam finansial saudaraku, dalam keuangan saudara. Tuhan akan mengadakan perkara-perkara yang lebih daripada apa yang saudara alami pada saat ini. Dia akan memberkati saudara. Karena dia suka untuk memberkati saudara. Aduh gimana? Pemasukan begini. Pengeluaranku begini. Bagaimana uang sekolahnya anak-anakku? Bagaimana yang lain? Saya tahu Tuhan kasih kita hikmat. Tapi Tuhan gak bisa dibatasi hanya dengan hikmat manusia saudara. Amin. Dia Tuhan. Saya bilang selalu sama Bang Jo. Kita orang yang paling suka kasih kosong kita punya rekening. Bukan untuk beli-beli baju. Bukan untuk yang lain saudara. Tapi kita suka kasih kosong kita punya rekening. Kalau orang lain sudah berteriak, sudah minta tolong dan sebagainya. Dan saudara tahu siapa yang isi? Saya pikir dengan kekuatan saya, kayaknya ini bisa. Enggak tuh saudara. Yang isi siapa saudaraku? Apa yang gak lihat oleh mata, dengar oleh telinga, gak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan untuk kita. Jadi dengan Tuhan kita gak pakai matematik. Amin saudaraku. Dengan Tuhan sama sekali gak bisa. Dengan Tuhan jangan pakai kalkulator. 1 kali 1, 5 kali 8 keluar kalkulatornya enggak. Tapi dengan Tuhan kita berjalan bersama-sama dengan dia. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi izinkan dia yang ada dalam kita saudaraku. Yang akan bermanifestasi lewat hidup kita dalam segala hal apapun. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadilah sesuai dengan iman saudara. Saudara, sekali lagi saya mau ulang ini. Jangan pernah mengukur atau bandingkan apapun dengan kekuatan daripada diri kita sendiri. Tetapi bandingkan dengan apa? Kekuatan Tuhan yang ada dalam kita. Ujian ini yang datang. Fondasi kita nggak crack. Karena tetap dibangun di atas dasar batu yang kuat. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mendengar. Dan kita orang-orang yang suka mentaati firman Allah. Amin. Hidupi firman Tuhan. Nikmati bahwa kita ini dalam Tuhan, kita menikmati, kita enjoy Tuhan. Sangat disayangkan ada orang cinta Tuhan, melayani Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi dia enggak nikmati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Susah terus. Mengeluh terus. Mengomel terus. Di sini enggak ada sih, di sini enggak ada. Ya kalau ada sih kita bertobat aja. Tapi saudara kita perlu nikmati Tuhan, enjoy Tuhan. Amin saudara. Yes. Mati dia, ya Tuhan besar. Saya suka dengan sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Enggak ada seperti engkau. Udah enggak sih kita kenal Tuhan? Seperti Tuhan mau dikenal itu sendiri. Saudara, kalau kita nikmati Tuhan, saya percaya gini. Bukan dengan kekuatan kita dengan cara begini.
Kan kita susah ngampunin orang, iya enggak saudara? Orang bersalah dengan kita gimana untuk ngampunin? Kadang-kadang enggak bisa. Tapi izinkan aja Tuhan dalam kita untuk berkarya, untuk kita bisa lepaskan pengampunan buat orang tersebut. Dan perlu dengan apa? Perkataan. Karena forgiveness is not a willing, but forgiveness as a decision that we have to make. Mengampuni bukan perasaan-perasaan, tapi keputusan aja. Amin. Putuskan aja ampunin. Ada anugerah Tuhan turun dalam hidup kita. Kita tahu itu anugerah. Kemampuan Tuhan berikan pada kita di mana gak mampu kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Lalu Tuhan bilang kasih karunia Tuhan cukup untuk kita. Saudara tahu tema Januari ini? Chosen Generation. Kita bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk melakukan memproklamirkan perbuatan Tuhan yang besar. Yang bawa kita keluar dari kegelapan pada terang Tuhan yang ajaib. Bukan hanya kita tahu bahwa tema hari bulan ini adalah seperti ini. Tapi kita boleh menikmatinya dalam hidup kita. Rock Makassar punyalah kebiasaan juga untuk suka menghidupi Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Suka mendoakan orang. Siapa di sini suka doain orang? Suka? Mbak Jeffrey langsung angkat tangannya. Saya dengar ada yang sakit, langsung dia pergi melayani, pergi mendoakan orang. Punya kebiasaan suka mendoakan orang. Amin, saudara. Saya bilang sama anak generasi tadi, bangun kebiasaan, kau mau didoakan, saya doakan kau. Jangan takut apa yang orang lain pikirkan. Apa itu? Dia mau doakan ke apa itu? Tidak usah takut apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kalau Roh Kudus suruh, do it. Amin. Do it, bukan duit, saudaraku, do it. Lakukan itu. Ibu Tati, saya kayaknya ada sesuatu di hati saya ingin doa dibuat Ibu Tati. Atau tiba-tiba Ibu Tati datang lalu bilang, boleh saya didoakan? Why not? Yes. Amin, saudara. Kemarin saya sama Livia, tiba-tiba di airport, saya mau pulang ke Makassar. Tiba-tiba ada datang orang, saya kaget, saya buka. Livia, adanya Pak William. Sama-sama ke Makassar. Udah saya ngobrol dengan dia, cerita sama dia. Lalu saking banyaknya kita cerita, saya lihat ada seorang ibu di kursi roda, duduk sama anaknya di sampingnya. Terus seperti Tuhan bilang gini, kenapa kau enggak datang doakan ini orang? Kenapa kau ngobrol-ngobrol saja? Saya langsung saya duduk di sampingnya. Sakit apa Ki? Mau kemana Ki? Mau ke Makassar juga. Saya baru DSA dia bilang. Jadi dia sedang melatih kakinya untuk bergerak, tangannya untuk bergerak. Sudah DSA, sudah. Orang apa Ki? Dari mana Ki? Saya pikir dia orang Makassar kah? Saya ceritain Yesus dulu. Terus dia bilang, saya orang Toraja. Oh, orang Toraja. Singkam malek Bakji. Oh, percaya Tuhan Yesus ini. Akhirnya ngomong-ngomong lah dengan dia. Saya bilang, saya mau doakan Ki. Di mana Ki gereja? Dia kasih tahu. Jadi gereja Toraja. Oke. Ibu percaya kesembuhan? Ibu percaya bahwa Yesus bisa sembuhkan kita? Percaya. Amin. Tiba-tiba kita sudah mau boarding. Karena sudah mau boarding, dia kan orang yang pakai di kursi roda harus duluan. Saya bilang nanti di Makassar kita berdoa. Dia naik di pesawat. Rupanya dia duduk di belakang saya. Sampai di Makassar, orang dari kursi roda kan lama saudara turunnya. Jadi saya tunggu mana Dik? Belum keluar. Saya sudah ditelepon-telepon di mana Ki? Sabar kok dulu. Yang mau jemput saya. Tenang, kalau 1 jam dia keluar, 1 jam baru saya keluar. 2 jam juga kau tunggu di luar. Tiba-tiba dia nongol saudara. Saya lari sama Livia. Kita doa. Kebetulan yang bawa dia saya tahu dia bawa orang dari seberang. Menginjillah saya dalam doa saya. Yesus Juru Selamat. Yesus Raja, Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Saya melepaskan kuasa Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Kita lepaskan. Urusan Tuhan sembuhkan dia, itu urusannya Tuhan. Yang penting kita beriman. Dan dia beriman bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Saya senang, selesai itu saya keluar. Minta nomor kontaknya, saya punya nomor kontak anaknya. Saudara,
punya kebiasaan untuk suka doakan orang. Bangun itu di sini. Amin. Tumpang tangan. Jangan saudara yang ditumpangi tangan juga, siapa yang tumpang tangan saya ini? Enggak. Tumpang tangan aja. Doakan aja. Karena kuasa Tuhan bukan, saudara makanya jangan cari pendeta. Amin. Ada Tuhan dalam kita. Ada Tuhan dalam Pak Charles. Pak Charles yang baju kuning. Amin. Ada di dalam kita. Nah, kemarin lagi saya suka kan ceritain orang tentang Yesus. Biasa kalau kita di Cengkareng itu saudara, orang suka bilang, ayo Bu minum kopi di sini, di Starbucks atau di mana. Wah kesempatan saya nginjil, saya nginjilin satu orang saudaraku. Kok kenal Yesus dia? Saya bilang, apa yang enak di sini? Aduh kayaknya saya nggak bisa men, saya sudah mau flight, sudah mau berangkat. Tapi Yesus mengasihimu. Cuman endingnya Yesus mengasihimu. Kok kenal Yesus? Oh saya Buddhis, tapi saya dengar nama Yesus. Puji Tuhan, saya doakan dia kemarin terima Yesus saudara. Minta Yesus jadi Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Dan bukan hanya itu, terus dia bilang sama saya, mamaku, ya dia pakai bahasa Jakarta. Mama saya sakit, terus mama saya mati. Kaget saya. Tapi ada yang doakan nama Yesus, mamaku hidup lagi. Wow, I'm surprised. Oh my God, so kau dengar Yesus, kau percaya Yesus? Terus saya bilang, jangan mau kau sembah-sembah itu patung-patung atau apa, sudah. Sembah Yesus, dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang berkuasa. Keluargamu ngalamin Tuhan. Saya punya lagi nomor kontaknya. Saya kan orangnya agak, ya kalau kasih masuk nomor cukup lama saudara. Ya udah mau kepala 6, kadang-kala agak sedikit gaptek lah saudara. Saya bilang, kau kasih masuk nomormu. Nomormu apa? Dia kasih. Sampai saya mau naik pesawat, save flight Bu. Puji Tuhan. Terima Yesus saudara. Sebenarnya banyak orang di kota Makassar ini, butuh saudara. Coba saudara punya komitmen. Tahun ini, saya bawa 1 jiwa kepada Tuhan. Bukan tarik dari gereja orang lain, bukan. Bawa jiwa yang belum kenal Yesus. Bawa jiwa yang belum pernah dengar nama Yesus. 1 orang setahun 360, sudah lewat 28 hari. Bawa jiwa kepada Yesus, only 1%. Kalau sudah 1, puji Tuhan, tambah lagi 1. Tapi fokus saudara 1 aja. Amin saudara. Amin Ibu Dewi. Haleluya. Ibu Charles, amin. Kalau saya bilang Pak Arnon ya aminnya keras pasti. Bawa jiwa. Saya kemarin bicara sama satu ibu gembala di Tangerang saudara. Dia gerejanya adalah gereja sangat diberkati. Bilang begini dengan saya, Kak Indah tahu gak gereja saya sedang dilawat Tuhan. Oh ya Bu, gimana tuh? Ada asisten rumah tangga yang dorong majikannya datang ke gereja. Karena kita suruh maju berdoa buat dia. Tiba-tiba asisten rumah tangga ini bilang gini, saya juga mau terima Yesus. Bukan hanya Bapak ini Tuhan saya juga tadi puji-pujian saya dilawat Tuhan, saya dijamah Tuhan. Saya mau kenal Yesus, saya mau percaya Yesus. Wow, praise God Ibu. Dan dia bilang ini Kak Ina is no only 1%. Beberapa orang datang, kami baptis banyak orang. Mereka dilawat Tuhan. Itu baru 2 hari yang lalu saya bicara sama ibu ini. Saya yakin bahwa Tuhan saat ini sedang melawat umatnya. Bukan hanya di Jakarta saudara. Bukan hanya di Serpong, di Tangerang. Di sini Tuhan sedang lawat kita. Haleluya. Saya semangat saudaraku. Bahwa menuai bukan 4 bulan lagi. Ladang menguning. Tapi sekarang ini Yesus bilang. Mari kita mentaati Tuhan. Mari kita melakukan kehendak Tuhan. Mari saudara, kita mengenal Dia. Karena kita percaya pengenalan kita akan Tuhan akan membuka banyak pintu untuk kita bisa melihat kehendak Allah terjadi atas hidup kita. Karena ketaatan adalah kekuatan kehidupan. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah setuju dengan Tuhan. Ketaatan kita adalah jalan
yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jalannya para raja, ketaatan dalam kerajaan Allah itu mutlak dalam kehidupan kita. Mari Ibu Bapak Saudara, kita menjadi orang-orang yang saya mau bilang begini. Waktu Tuhan bertemu dengan kita, Tuhan berterus terang. Karena Tuhan kenal kita. Dan kita mentaati Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara mau melakukan kehendak Tuhan? Karena itulah penyembahan kita yang tertinggi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita hari ini dan sepanjang umur hidup kita. God bless you. Bangkit berdiri Ibu Bapak. Saya selesai, kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapak terima kasih. Aku berdoa saat ini supaya Roh Kudus bicara atas setiap kami. Adakah di antara saudara hari ini yang katakan ya, aku mau mengenal dia Tuhan. Seperti Tuhan mau untuk aku mengenal dia. Saudara bicara sama Tuhan. Ujian apapun yang kau sedang hadapi, percayalah bahwa ada Kristus dalam kehidupan saudara. Kesadaran akan hadirat Tuhan. Saudara yang rindu untuk mungkin saudara ingin didoakan atau apapun, taruh tangan di dada saudara. Saudara yang punya komitmen hari ini kepada Tuhan. Untuk saudara berubah dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Saudara bisa angkat tangan saudara bebas dalam hadirat Tuhan. Bicaralah pada Tuhan. Dalam 1-2 menit ini, bicaralah pada Tuhan. Di awal tahun ini komitmen kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku berdoa saat ini Tuhan dari depan sampai belakang dalam nama Yesus. Kau dengarkan kami Tuhan. Dengar keputusan kami, dengar komitmen kami. Dengar Tuhan, kami datang dengan hati kami yang hancur. Kami mau diubahkan oleh Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami take it for granted Lord. Semua apa perbuatanmu atas hidup kami. Kami minta ampun Tuhan. Kami gak mau sia-siakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebab itu aku berdoa dari depan sampai belakang dalam nama Yesus. Terima dari Tuhan saudara. Thank you Holy Spirit. Terima langsung dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima kuasa Allah yang memerdekakan kehidupan saudara. In Jesus name. Haleluya. Boleh saya berdoa buat ibu yang baju putih, saya gak tahu. Ibu, saya berdoa buat ibu. Saya biasa datang. Ibu bisa maju ke sini, saya ingin berdoa buat ibu. Di sini saja, gak usah maju ke depan. Di sini boleh saya berdoa buat ibu. Thank you Holy Spirit. Yang lain tetap dalam sikap doa. Saya ingin berdoa buat ibu. Tuhan mengasihi. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus, Yesus. Saya minta Ibu Lucy bisa maju ke sini. Dalam nama Yesus, terima kasih. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus, Tuhan. Amin. Yesus.
Tahun ini anugerah cukup. Sekali lagi katakan Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Segalanya. kau segalanya bagiku. Hanya Terima kuasa. Yesus, Yesus, Tuhan hanya bilang Tuhan sudah dengar doamu. nama yang Dan terima Tuhan sudah selesai. terbanis bagi kami. Thank you Jesus. Nama yang Terima kasih. terbanis Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kehadiran. Terima kasih. Hanya itu yang kami mau katakan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Everybody say amen. Silakan duduk. Saya kembalikan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Haleluya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Sekarang kita akan berdoa untuk doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sudah taburkan dalam hati dan pikiran kami. Memberkati Ibu Ina, urapan-Mu terus turun dalam kehidupannya. Berkati anaknya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, pakai lebih dahsyat lagi untuk terus memenangkan jiwa, nama Tuhan dikenal, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih urapan-Mu turun atas kami, Kau hadir tengah-tengah kami. Kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh ada, kami kuat, kami sehat, kami diberkati Tuhan. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami mau lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Kami mau lebih mengasihi Tuhan. Kami mau lebih lagi takut akan Tuhan. Kami mau mempersembahkan kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kami memberikan persembahan Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Kami memberi bukan karena kami mampu. Semuanya itu adalah datang daripadamu. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan, Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Untuk nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita diberkati bagian saudara, amin. Sebelum kita pulang, adakah saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Beribadah bersama kami menyambut saudara dan minggu-minggu mendatang, kiranya saudara boleh datang kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Mari bangkit berdiri saudara, kita mau akhiri ibadah kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib, yang melakukan perkara-perkara yang besar atas hidup kita. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
buat Ibu Ira yang ulang tahun. Ada di antara ibu. Masih muda, masih kepala 4. Ada yang lain yang ulang tahun di minggu ini atau yang bisa maju langsung ke depan, kita berdoa buat saudara. Tidak usah malu, ada Ibu Nevi. Mari Ibu Nevi, puji Tuhan, maju ke depan sini aja langsung Ibu. Ada lagi selain Ibu Nevi? Enggak ada? Kalau ada saudara maju, kita juga sekalian mau berdoa buat anaknya Pak Arnold yang ada di rumah sakit dan istrinya Pak Arnold yang sedang sakit juga, kita akan berdoa. Baik, kita akan berdoa buat Ibu Nevi dan Ibu Ira. Tuhan terima kasih karena Engkau tambahkan usia setahun buat Ibu Nevi dan juga buat Ibu Ira. Kami berdoa dalam nama Yesus, Kau berkati, urapi Tuhan Yesus hamba-hambamu dan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau akan melayani Tuhan dengan pengurapan Tuhan. Di tahun ini lebih daripada tahun-tahun kemarin. Engkau akan seperti berjingkrak-jingkrak. Seperti anak rusa yang lepas kandang. Engkau akan bersorak-sorai bersukacita. Melihat perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupanmu. Tuhan taruh puji-pujian dalam bibir mulutmu. Dan pelayananmu ada pelayanan yang Tuhan katakan bukan hanya pelayanan profetik. Tapi pengurapan Tuhan ada atasmu. Dan engkau akan bergerak dalam pengurapan Allah dalam nama Yesus. Berdoa buat Ibu Nevi Tuhan. Terima kasih. Ibu juga akan mengajar firman Tuhan. Ibu bukan hanya mendengar tapi ibu akan mengajar kebenaran firman Tuhan. Engkau akan mengajar di ibu-ibu. Bahkan Tuhan akan membawa skop yang lebih besar lagi. Engkau akan melayani Tuhan setia pada perkara-perkara yang kecil. Dan ada perkara-perkara yang besar akan terjadi atas kehidupanmu. Bless her with the blessing of the Father, the Son and the Holy Spirit in Jesus mighty name. Kami sepakat berdoa buat Pak Arnon punya anak-anak yang ada di hospital Tuhan. Ada di rumah sakit saat ini Tuhan jamah Tuhan anak-anak Pak Arnon. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Karena Engkau Tuhan Yesus adalah Jehovah Rafa buat mereka. Allah yang menyembuhkan. Juga Ibu Lina yang sakit Tuhan di rumah. Kau jamah dan sembuhkan. Berikan kekuatan buat keluarga ini. Tuh bungkus dalam kuat kuasa darah anak domba Allah. Kami percaya Tuhan Kau ada keluarga kami Tuhan. Jemaatmu yang sakit Tuhan juga jamah, Tuhan juga lawat. Dan Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang butuh pertolongan sudah dijawab oleh Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami siap terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan-tangan kita. Kami mengangkat tangan-tangan kami Bapa. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kami Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Tangan kami jadi tangan kesembuhan. Oh, waktu kami tumpang tangan seorang sakit orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Tangan kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang susah. Orang yang membutuhkan Tuhan. Tangan kami akan menolong mereka. Tangan kami menjadi tangan pemulihan dan tangan kemenangan. Engkau sinari kami dengan wajah-Mu dan memberkati kami. Dengan berkat yang asalnya daripada Bapa. Anugerah kasih sayang dan perkenan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang diberkati katakan bersama. Amin. God bless you, beri salam satu sama lain. Tuhan memberkati.